Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Dwi Hermawan selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novianari dengan NIM K7325002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Saya membuat video ini yakni akan menjelaskan pengertian dan latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, saya akan menguraikan proses perumusan Pancasila oleh BPUPKI dan PPKI hingga menjadi dasar negara yang sah pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara Pancasila dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis, Dasar Negara Indonesia merupakan buah hasil dari pemikiran para pendiri bangsa dalam merumuskan fondasi yang kuat bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Meskipun rumusan dasar negara baru muncul dalam sidang BPUPKI, gagasan-gagasan dasarnya telah dirintis sejak awal munculnya gerakan kebangsaan. BPUPKI yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuriku Kinbincho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bentuk pelaksanaan janji kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang pada 24 Agustus 1945. Badan ini terdiri 63 anggota termasuk Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua, Ichiban Asayoshi warga Jepang sebagai wakil ketua, dan R. Panji Suroso yang juga menjabat sebagai sekretaris merangkap menjadi wakil ketua. Pembahasan mengenai dasar negara Indonesia dilakukan melalui dua tahap, yakni sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan tahap kedua dari 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Dasar negara dimulai ketika Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPKI meminta para anggota sidang pada 29 Mei 1945 untuk mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Pada masa sidang pertama, BPUPKI susunan nilai dan prinsip yang diajukan sebagai dasar negara beragam. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 prinsip sebagai dasar negara. Menurut Ismaun, setelah menerima masukan dari ahli bahasa Muhammad Yamin tersebut, kemudian diberi nama oleh Soekarno sebagai Pancasila. Kemudian pada sidang kedua membahas dari hasil pengumpulan gagasan tersebut, Panitia 9 berhasil menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Istilah yang diberikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang tercantum secara sistematis dalam alinea keempat bagian akhir dari rancangan pembukaan tersebut meliputi 5 prinsip berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah sidang BPUPKI berakhir pada 17 Juli 1945, pemerintah Jepang membubarkan badan tersebut dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia ini kemudian dikenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dengan Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada sidang pertama PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, berhasil disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI beserta bagian pembukaannya. Sebelum mengesahkan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan revisi
terhadap Piagam Jakarta. Meskipun mengalami perubahan, rumusan tersebut tetap memuat 5 prinsip utama yang dikenal sebagai Pancasila. Atas inisiatif Muhammad Hatta, sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih inklusif dan mencerminkan semangat persatuan. Dengan demikian, rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia karena mencerminkan jiwa dan nilai-nilai bangsa. Soekarno menyatakan bahwa dalam membentuk negara Indonesia merdeka diperlukan suatu landasan yang bersifat statis untuk menyatukan seluruh elemen bangsa, sekaligus memiliki arah dinamis sebagai panduan dalam menggerakkan rakyat dan negara. Ia menyebut bahwa dasar negara harus menjadi Lead Star atau bintang penuntun. Dan untuk itu, nilai-nilai tersebut harus digali dari dalam jiwa masyarakat Indonesia sendiri. Menurutnya, jika elemen-elemen yang dijadikan dasar tidak berasal dari jiwa bangsa, maka tidak akan bisa menjadi pijakan yang kokoh bagi suatu negara. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945. Gambar berbentuk piramida menggambarkan Pancasila sebagai cita-cita hukum tertinggi yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bentuk piramida tersebut melambangkan bahwa Pancasila merupakan refleksi dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa. Sebagai perwujudan dari nilai-nilai dan cita-cita hukum bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara. Ia menjadi sumber utama dari seluruh sistem hukum di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Cita hukum ini berperan dalam mengarahkan hukum menuju tujuan bersama bangsa Indonesia, yang mencerminkan kesamaan kepentingan antar warga negara. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat formal dan material. Secara formal, yakni 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum pada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang erat, di mana Pancasila menjadi dasar dan jiwa, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang mengekspresikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk hukum tertulis. Selanjutnya yakni hubungan material. Materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila.
Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, hubungan material antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila memberikan isi, nilai, dan substansi yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap aturan hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Baik, itu tadi penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk penonton. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.